Baik, selamat pagi Bu Dini dan teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 mata kuliah Audit Sektor Publik, Rumble Auditing 2019 yang beranggotakan oleh saya sendiri, Rakeli Wahyuni dengan NIM akhir 135, Willy Artina Putri dengan NIM akhir 171, Ayu Mutiara Damayanti dengan NIM akhir 230. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pembuatan program dan penerbitan surat tugas audit sektor publik. Dengan pokok bahasan yang akan kami paparkan adalah sebagai berikut. Terdapat 5 bahasan. Yang pertama, kita akan bahas mengenai teori pembuatan program dan penerbitan surat tugas audit sektor publik, di mana pada pokok bahasan ini terbagi menjadi 2. Kemudian untuk pokok bahasan yang kedua adalah sistem pembuatan program dan penerbitan surat tugas audit sektor publik. Kemudian untuk pokok bahasan yang ketiga adalah siklus pembuatan program dan penerbitan surat tugas audit sektor publik, di mana masing-masing dari pokok bahasan ini memiliki 2 poin penting. Kemudian kita lanjut ke pokok bahasan yang keempat, adalah mengenai teknik pembuatan program dan penerbitan surat tugas audit sektor publik. Kemudian yang kelima adalah contoh pembuatan program dan penerbitan tugas audit sektor publik. Next, kita akan masuk ke pembahasan. Yang pertama kita akan membahas mengenai teori pembuatan program dan penerbitan surat tugas audit sektor publik. Untuk poin yang pertama adalah mengenai pembuatan program audit sektor publik. Program audit merupakan sebuah kumpulan prosedur audit yang dibuat secara tertulis dengan rincian yang dijalankan untuk mencapai tujuan audit. Maksud dari suatu program audit adalah untuk mengatur secara sistematis prosedur audit yang akan dilaksanakan selama audit itu berlangsung. Auditor menentukan tujuan audit spesifik yang telah dikembangkan berdasarkan asersi audit ketika mengembangkan program audit. Nah, jenis pengujian yang termasuk dalam program audit di sini terdapat mulai dari prosedur analitis sampai dengan pengujian pengendalian, di mana pada prosedur analitis ini di sini meneliti hubungan yang dapat diterima antara data keuangan dan data non keuangan untuk mengembangkan harapan atas saldo laporan keuangan. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah jenis pengujian yang selanjutnya adalah prosedur awal, di mana pada prosedur awal ini meliputi prosedur untuk memperoleh pemahaman atas pengendalian internal. Selain itu juga untuk memastikan bahwa catatan-catatan dalam buku pembantu sesuai dengan akun pengendali dalam buku besar. Kemudian untuk jenis pengujian yang ketiga adalah pengujian estimasi akuntansi, di mana biasanya meliputi pengujian substantif atas saldo. Namun mengevaluasi kelayakan estimasi akuntansi yang dicantumkan dalam laporan keuangan biasanya juga memerlukan pemahaman atas organisasi dan industri. Oleh karena itu, pengujian estimasi akuntansi memiliki komponen prosedur audit top down yang signifikan. Kemudian yang selanjutnya adalah pengujian pengendalian, di mana pengujian pengendalian ini adalah pengujian pengendalian internal yang ditetapkan oleh strategi audit dari auditor. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah pengujian transaksi, di mana pengujian transaksi ini adalah pengujian substantif yang terutama meliputi tracing atau vouching transaksi berdasarkan bukti dokumenter yang mendasari. Kemudian yang selanjutnya adalah pengujian saldo, di mana pengujian saldo ini berfokus pada perolehan bukti secara langsung tentang saldo akun serta item-item yang membentuk saldo tersebut. Kemudian yang terakhir adalah pengujian penyajian dan pengungkapan, di mana pada pengujian ini mengevaluasi penyajian secara wajar semua pengungkapan yang dipersyaratkan oleh regulasi dan standar audit sektor publik. Selanjutnya, pada pembuatan program audit sektor publik terdapat beberapa bagian. Yang pertama adalah program audit keuangan, di mana program audit keuangan menurut Agus merupakan kumpulan dari prosedur audit yang akan dijalankan dan dibuat secara tertulis. Sedangkan menurut Boynton, program audit menyatakan
prosedur audit yang diyakini oleh auditor merupakan hal yang penting untuk mencapai tujuan audit keuangan tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah program audit kinerja, di mana program audit kinerja ini menurut SPKN yang dimaksud adalah program audit berupa pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri dari audit atas aspek ekonomi, efisiensi, serta efektivitas. Kemudian yang selanjutnya adalah mengenai bukti, asersi, dan sampel, di mana bukti audit merupakan segala informasi yang mendukung angka-angka atau informasi lain yang disajikan dalam laporan keuangan yang dapat digunakan oleh auditor sebagai dasar untuk menyatakan pendapatnya. Untuk asersi sendiri merupakan pertanyaan yang dibuat oleh satu pihak yang secara implisit dimaksudkan untuk digunakan oleh pihak lain atau pihak ketiga. Kemudian untuk sampel atau ukuran sampel bagi setiap prosedur berbeda antara satu penugasan dengan penugasan audit lainnya. Selanjutnya kita membahas mengenai muatan program audit sektor publik, di mana dalam muatan program audit sektor publik ini kegiatannya mulai dari pra pelaksanaan audit sampai dengan recording hasil pekerjaan. Untuk pra pelaksanaan audit sendiri, secara operasional umumnya setiap audit selalu didahului dengan penetapan kontra audit. Jadi dalam pra pelaksanaan audit ini diawali dengan kontra audit, di mana auditor biasanya diminta untuk membuat usulan audit atau audit proposal. Nah, dalam usulan audit ini salah satu poin penting yang mutlak perlu dikemukakan adalah penentuan aktivitas atau organisasi yang mana yang akan diperiksa dan pemeriksa mempertimbangkan faktor-faktor yang ada. Nah, jika pada kontrak audit ini, jika usulan audit diterima, maka langkah berikutnya adalah penandatanganan surat kontrak audit, dan langkah selanjutnya adalah memperkirakan berbagai alternatif sasaran audit atas penugasan audit tersebut yang bersifat masih sangat sementara. Nah, untuk lebih lanjutnya, auditor perlu memperoleh bukti-bukti yang relevan yang berkaitan dengan sasaran audit sementara yang telah ditentukan sebelumnya, meskipun bukti yang diperoleh pada tahap ini tidaklah perlu banyak jumlahnya atau tidak material nilainya, ataupun bukti yang kompeten, akan tetapi bukti yang relevan dengan sasaran audit sementaranya. Nah, untuk akhir dari tahap ini adalah auditor perlu perencanaan dan penyusunan usulan audit yang akan diajukan oleh auditor kepada pihak ketiga. Nah, seandainya usulan pemeriksaan yang disusun dan diajukan oleh auditor tersebut disetujui oleh pihak ketiga, maka langkah berikutnya adalah penandatanganan surat perjanjian kerja oleh kedua belah pihak, di mana kegiatan ini haruslah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya guna menjamin terlaksananya tugas audit secara ekonomis, efisien, dan juga efektif. Nah, untuk muatan program audit sektor publik yang selanjutnya adalah mengenai administrasi pekerjaan audit, di mana administrasi ini dilakukan dengan mempersiapkan dan mengelola berbagai pekerjaan dan dokumen yang diperlukan saat melaksanakan audit. Untuk dokumen yang perlu diadministrasi dalam pekerjaan audit antara lain berupa daftar dari catatan-catatan yang dibutuhkan oleh auditor. Formulir tersebut harus dilengkapi dan pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab, dan dokumen-dokumen pekerjaan audit yang lain juga perlu dipersiapkan. Kemudian untuk langkah selanjutnya adalah berupa perencanaan dan pengendalian audit seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dan untuk langkah yang terakhir adalah pencatatan hasil pekerjaan atau recording, di mana dalam pencatatan ini kita mengenal istilah kertas kerja, di mana kertas kerja tersebut merupakan catatan yang disimpan oleh auditor tentang prosedur yang ditetapkan, kemudian pengujian yang dilaksanakan, dan informasi yang diperoleh dan kesimpulan tentang masalah yang dicapai dalam suatu proses audit. Oke, next kita membahas mengenai review program audit sektor publik, di mana review program audit sektor publik ini bertujuan untuk memberikan keyakinan bahwa prosedur-prosedur audit yang dipilih oleh auditor merupakan prosedur yang tepat untuk mencapai tujuan audit. Nah, review terhadap program audit dilakukan terhadap beberapa hal, di antaranya adalah terhadap audit prosedur, audit teknik, dan risiko audit dan materialitas. Untuk review program audit sektor publik pada audit prosedur merupakan langkah yang harus dijalankan auditor dalam melaksanakan pemeriksaan, di mana prosedur pada
Proses ini sangat diperlukan oleh asisten agar tidak melakukan penyimpangan dan dapat bekerja secara efektif dan efisien. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah audit teknik, di mana audit teknik ini merupakan cara untuk memperoleh bukti audit seperti konfirmasi, observasi, inspeksi, tanya jawab, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah risiko audit dan materialitas, di mana pada saat perencanaan dan pelaksanaan audit atas laporan keuangan perlu dipertimbangkan akan risiko audit dan materialitas berdasarkan standar auditing. Selanjutnya kita masuk ke poin kedua mengenai penerbitan surat tugas audit sektor publik. Maksudnya adalah poin kedua di poin pertama. Nah, pada penerbitan surat tugas audit sektor publik ini, yang pertama kita membahas mengenai fungsi surat tugas audit sektor publik itu sendiri, di mana surat tugas audit berfungsi sebagai dasar pelaksanaan audit umum dan audit khusus, sedangkan surat perintah audit berfungsi sebagai dasar dilaksanakannya audit investigasi. Kemudian untuk poin yang kedua mengenai instansi penerbit surat tugas audit sektor publik. Surat tugas audit sektor publik diterbitkan oleh direktur audit atau kepala pada instansi auditor berada. Penerbitan surat tugas harus berada pada periode daftar rencana objek audit berjalan. Untuk surat tugas audit sendiri diterbitkan berdasarkan nomor pelaksanaan audit. Kemudian untuk poin yang selanjutnya adalah mengenai isi atau muatan surat tugas audit sektor publik. Secara umum, surat tugas audit sektor publik berisi tentang personal tim audit yang diberi tugas untuk melaksanakan audit. Tugas audit yang dan selanjutnya juga berisi tugas audit yang harus dilaksanakan serta otorisasi dari instansi yang menerbitkan surat tugas audit itu sendiri. Kita masuk ke pokok bahasan yang kedua mengenai sistem pembuatan program dan penerbitan surat tugas audit sektor publik. Di mana yang pertama kita akan bahas mengenai sistem pembuatan program audit sektor publik itu sendiri. Untuk sistem pembuatan program audit sektor publik yang pertama adalah berdasarkan urutan kerja atau tahap pemeriksaannya. Pembuatan program audit berdasarkan urutan kerja atau tahap pemeriksaan ini dapat dilakukan auditor dengan mengunjungi secara langsung unit organisasi yang akan diaudit. Nah, dalam menjalankan fungsinya, auditor memiliki hak untuk mendapatkan akses informasi yang dibutuhkan. Jadi, pada saat auditor mengunjungi langsung unit organisasi yang akan diaudit, di situ auditor memiliki hak untuk mengakses informasi-informasi yang ia perlukan dalam proses mengaudit. Kemudian untuk sistem pembuatan program audit sektor publik yang kedua adalah berdasarkan permasalahan. Tujuan penyusunan program audit adalah agar pelaksanaan tugas audit dapat mencapai tujuan audit yang telah ditetapkan dengan penggunaan sumber daya yang seminimal mungkin. Sebagai alat pengendali kegiatan audit, program audit dapat disusun berdasarkan permasalahan yang ditemukan oleh auditor. Yang selanjutnya adalah berdasarkan akun, di mana berdasarkan akun ini masih dibagi menjadi dua bagian lagi, yakni berdasarkan akun pendapatan dan akun belanja. Nah, untuk akun pendapatan, pendapatan operasional organisasi merupakan pendapatan organisasi yang diperoleh dari hasil aktivitas utama organisasi tersebut atau pendapatan yang diperoleh dari hasil yang sesuai dengan visi, misi, dan tujuan utama organisasi tersebut. Untuk sumber pendapatan organisasi itu dapat berasal dari dalam maupun dari luar organisasi, di mana untuk pendapatan dari dalam organisasi itu dapat berupa iuran dari anggota ataupun kewajiban-kewajiban lain dalam organisasi yang ditetapkan khusus oleh organisasi tersebut. Kemudian untuk pendapatan operasional yang bersumber dari luar dapat diperoleh oleh organisasi melalui profit maupun non-profit. Untuk akun selanjutnya adalah akun belanja, di mana pada akun belanja ini dibagi menjadi tiga, yakni belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak disangka. Untuk belanja operasi sendiri adalah pengurangan ekuitas dana lancar akumulasi sisa lebih perhitungan anggaran, di mana belanja operasi ini diklasifikasikan lebih rinci ke dalam akun belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, belanja pinjaman, belanja subsidi, belanja hibah,
belanja bantuan sosial, belanja operasional lainnya, dan masih banyak lagi. Kemudian untuk belanja modal merupakan pengurangan ekuitas dana lancar akumulasi silpa yang digunakan untuk perolehan aset tetap ataupun aset lainnya untuk keperluan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan atau untuk dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat umum. Untuk perkiraan belanja modal diklasifikasikan lebih rinci ke dalam belanja aset tetap dan belanja aset lainnya. Kemudian untuk belanja tak tersangka adalah ekuitas dana lancar akumulasi silpa pemerintah yang digunakan untuk penanganan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tak tersangka lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah. Untuk kelompok belanja tak tersangka tersendiri tidak dibagi ke dalam perkiraan buku besar sehingga ia hanya mempunyai satu perkiraan buku besar, yakni belanja tak tersangka tersebut. Untuk poin yang selanjutnya kita membahas mengenai sistem penerbitan surat tugas audit sektor publik. Sebagai dasar pelaksanaan audit umum dan audit khusus, surat tugas harus diterbitkan pada periode daftar rencana audit berjalan. Surat tugas diterbitkan berdasarkan nomor pelaksanaan audit yang diterbitkan oleh Direktur Audit. Fungsi dari nomor pelaksanaan ini adalah sebagai sarana pengawasan pelaksanaan audit dan dasar penerbitan surat tugas. Akan tetapi dalam hal pelaksanaan audit khusus dalam rangka keberatan atas penetapan pejabat bea dan cukai ataupun audit investigasi, nomor pelaksanaan audit tidak diperlukan. Dalam hal audit dilaksanakan sewaktu-waktu, permintaan nomor pelaksanaan audit diajukan kepada Direktur Audit paling lama 5 hari kerja setelah diterimanya permintaan nomor pelaksanaan audit. Namun apabila dalam 5 hari setelah diterimanya permintaan nomor pelaksanaan audit, Direktur Audit belum memberikan persetujuan, kantor wilayah atau kantor pelayanan utama dapat melaksanakan audit sewaktu-waktu. Sedangkan apabila dalam waktu 5 hari permintaan nomor pelaksanaan audit diterima, maka surat tugas harus diterbitkan paling lama 7 hari sejak diterimanya nomor pelaksanaan audit. Tetapi apabila dalam jangka waktu 7 hari tersebut terlewati, maka nomor pelaksanaan audit dinyatakan tidak berlaku. Untuk setiap penerbitan surat tugas harus diikuti dengan penerbitan kuesioner yang ditujukan untuk diisi oleh klien. Fungsi kuesioner ini adalah untuk menilai kinerja tim audit dan sistem audit yang diterbitkan oleh Direktur Audit, serta kepala pemerintah kantor wilayah atau kepala kantor pelayanan utama. Untuk presentasi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widartina Putri dengan NIM belakang 171. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Ada siklus pembuatan program dan penerbitan surat tugas audit sektor publik. Dalam pembuatan programnya sendiri dibagi menjadi 2 siklus. Yang pertama ada siklus pembuatan program audit sektor publik. Dalam melaksanakan audit sektor publik perlu untuk menyusun program audit untuk tahap audit pendahuluan, tahap review, dan pengujian sistem pengendalian manajemen, serta tahap pelaksanaan audit terperinci. Lalu, program audit pada tahap pendahuluan dititikberatkan pada usaha untuk memperoleh informasi latar belakang yang memadai, sehingga di kemudian hari, kebingungan audit dalam menentukan mengenai informasi latar belakang yang mana harus diperoleh, di mana dapat diperoleh, dan apa yang harus dilakukan kalau diperoleh dapat dihindari. Misalnya dalam audit atas penyediaan fasilitas perumahan bagi karyawan suatu rumah sakit milik pemerintah daerah. Peraturan pemerintah daerah setempat menyebutkan bahwa pihak-pihak yang berhak memperoleh fasilitas perumahan tersebut masih diwajibkan membayar sewa sebanyak 35% dari nilai wajar sewa tersebut. Terlihat bahwa kalau saja program audit untuk tahap audit pendahuluan tidak disusun dengan baik, maka akan adanya peraturan pemerintah daerah yang menyebutkan bahwa adanya kewajiban membayar sewa bagi para pemakai fasilitas perumahan milik pemerintah tidak pernah terungkap. Karena audit itu mungkin tidak pernah memikirkan adanya kebutuhan akan informasi tentang peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan fasilitas pemerintah.
di mana harus memperoleh informasi ini dan untuk apa kalau saja berhasil diperoleh. Program audit untuk tahap audit seringkali digabungkan dengan program audit untuk tahap review dan pengujian sistem pengendalian manajemen. Alasan yang mendasarinya karena penggabungan program audit seperti ini adalah efisiensi dan efektivitas audit, bahwa auditor harus memperoleh dan atau menentukan dulu sasaran audit yang sebenarnya sebelum mencurahkan waktu dan tenaganya yang lebih banyak pada tahap audit berikutnya. Program audit untuk tahap audit pendahuluan umumnya kurang terinci dibandingkan dengan program audit untuk tahap review dan pengujian pengendalian manajemen. Program audit untuk pendahuluan akan memuat sasaran pedoman untuk mencapai sasaran audit yang bersangkutan. Sedangkan program review dan pengujian sistem pengendalian manajemen haruslah lebih terinci dan spesifik karena pada tahap ini area audit yang lebih sempit diperoleh. Lalu ada prosedur sektor publik. Prosedur sektor publik ini dapat diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama ada prosedur untuk memperoleh pemahaman lingkup pengendalian internal. Yang kedua ada pengujian pengendalian, merupakan pengujian yang ditujukan terhadap rancangan dan pelaksanaan suatu kebijakan untuk mencegah serta menemukan salah satu material dalam laporan keuangan. Yang ketiga ada pengujian substantif, merupakan pengujian rincian dan prosedur analitis yang dilakukan untuk menemukan salah satu material dalam saldo rekening, golongan transaksi, dan unsur pengungkapan laporan keuangan. Lalu selanjutnya ada siklus penyusunan program audit keuangan. Di dalam melakukan audit keuangan atas organisasi sektor publik, prosedur audit yang harus ditempuh oleh auditor adalah ada 15. Yang pertama, perekaman atau pencatatan sistem akuntansi. Dalam langkah pertama ini, dalam prosedur audit, auditor menetapkan dan membuktikan sistem yang digunakan untuk merekam atau mencatat transaksi. Yang kedua ada review dan evaluasi pendahuluan. Yang ketiga ada pengujian kepatuhan. Pengujian kepatuhan ini didesain untuk memastikan bahwa pengendalian internal yang digunakan atau diandalkan oleh auditor dalam prakteknya dapat berjalan dengan baik. Sifat dari pengujian ini sangat tergantung pada sifat pengendaliannya. Akan tetapi secara esensial, pengujian ini meliputi pengecekan transaksi sebagai bukti kepatuhan. Yang keempat ada mencocokkan laporan keuangan sebagai dasar pokok perekaman transaksi. Pada akhir tahun atau akhir periode, pengecekan sangatlah penting untuk dilakukan. Karena agar rekening-rekening yang ada dalam laporan keuangan sesuai dengan dasar perekaman transaksi yang ada. Yang ketiga ada pengujian substantif. Yang keenam ada analisis menyeluruh. Yang ketujuh ada pengujian terperinci. Yang kedelapan ada memastikan bahwa kesesuaian kode rekening transaksi. Yang kesembilan ada memastikan kesesuaian dengan standar akuntansi yang ada. Yang kesepuluh ada pengujian kebenaran dan kejujuran. Yang ke-11 ada pengujian analitis. Dan yang ke-12 ada audit peristiwa serta tanggal neraca. Yang ke-13 ada pengujian laporan manajemen. Yang ke-14 ada surat representatif. Dan yang terakhir ada review partner atau auditor atas kerja audit yang telah dilakukan. Lalu selanjutnya ada siklus penyusunan audit kinerja. Ketika standar audit menyajikan kerangka berpikir umum tentang audit kinerja, maka perilaku nyata dari standar aplikasi praktis audit yang diperlukan pada organisasi sektor publik atau program pemeriksaan diperiksa. Tahap audit dapat dikategorikan sebagai perencanaan, pekerjaan lapangan, pelaporan, komponen dan pelaporan. Komponen audit kinerja menurut GFOA terdapat 10. Yang pertama, ada mengidentifikasi lingkungan manajemen. Yang kedua, perencanaan dan penetapan ulang. Yang ketiga ada struktur organisasi. Yang keempat ada kebijakan dan pelaksanaan.
Yang kelima ada sistem prosedur. Yang keenam ada pengendalian dan metode pengendalian. Yang ketujuh ada sumber daya manusia dan lingkungan fisik. Yang kedelapan ada pelaksanaan penempatan karyawan. Yang kesembilan ada analisis fiskal. Dan yang terakhir ada investigasi masalah kasus. Lalu yang ketiga ada siklus penerbitan surat tugas audit sektor publik. Pada penerbitan surat tugas audit dilakukan sebelum auditor atau tim audit melaksanakan tugas audit. Sebelum penerbitan surat tugas atau surat perintah kerja terlebih dahulu, program audit internal disahkan oleh kepala instansi audit, baik itu direktur audit, kepala kantor wilayah, maupun kepala kantor pelayanan umum. Setelah program audit internal disahkan, surat tugas audit sektor publik dapat diterbitkan. Lalu yang keempat ada teknik pembuatan program audit dan penerbitan surat tugas audit sektor publik. Di dalam teknik pembuatan programnya sendiri terdapat dua teknik. Yang pertama ada berdasarkan klasifikasi keuangan dan yang kedua ada berdasarkan titik kritis atau prioritas. Yang pertama berdasarkan klasifikasi keuangan terlebih dahulu. Teknik ini dibuat berdasarkan klasifikasi keuangan, disusun berdasarkan klasifikasi nama akun-akun yang ada di dalam buku besar organisasi. Yang kedua, berdasarkan titik kritis, teknik pembuatan program audit ini dibuat berdasarkan titik kritis, dilakukan dengan menyusun daftar program audit berdasarkan prioritas tertinggi. Lalu, yang kedua ada teknik penerbitan surat tugas audit sektor publik. Pada teknik ini dibagi menjadi dua teknik. Yang pertama ada ditunjuk langsung atau penunjukan langsung. Yang kedua ada melalui seleksi rapat. Yang pertama berdasarkan penunjuk langsung. Penunjuk langsung ini berkaitan dengan tim audit yang akan melaksanakan audit pada suatu unit organisasi sektor publik. Penunjukan langsung personil tim audit ini hendaknya memperhatikan kesesuaian kemampuan personil tim audit dengan tim audit serta karakteristik organisasi sektor publik yang akan diaudit. Yang kedua ada melalui seleksi rapat. Pada penerbitan surat tugas audit sektor publik dapat dilakukan melalui seleksi rapat. Hal yang perlu diseleksi saat rapat berkaitan dengan program audit sektor publik. Personel tim audit yang akan melakukan audit dan tipe audit yang akan dilaksanakan. Sekian dari saya, bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk ke pokok bahasan yang terakhir, yakni mengenai contoh pembuatan program dan penerbitan surat tugas audit sektor publik. Berikut merupakan contoh pembuatan program dan penerbitan surat tugas audit sektor publik. Ini contoh khas. Kemudian selanjutnya bisa kita lihat ini adalah contoh program evaluasi general audit bank. Kemudian selanjutnya ini mengenai piutang. Kemudian ini mengenai persediaan. Selanjutnya mengenai aktiva tetap. Dan selanjutnya mengenai kewajiban lancar. Kemudian utang bank. Kemudian ini mengenai permodalan. Kemudian selanjutnya mengenai pendapatan. Selanjutnya mengenai beban usaha. Dan ini mengenai pendapatan beban lain. Untuk selanjutnya, ini adalah contoh surat tugas audit sektor publik, di mana di sini bisa kita lihat merupakan contoh surat perintah kerjanya. Oke, baik. Sekian pemaparan presentasi dari kelompok kami yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.